Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Master season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-temannya hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang telah didakwa bersalah karena sudah menyembunyikan ketidakmampuannya dalam memakai sihir. Namun setelah Mas membuktikan bahwa kekuatan fisiknya bisa melebihi kekuatan sihir, pada akhirnya Mas pun bisa mendapatkan pengakuan dari Ryo sang visioner cahaya, meskipun para visioner lain masih menolak keputusan itu. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, Komi-yaro. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kepala sekolah Warbird yang meminta kepada para visioner suci untuk menunda hukuman Mas. Pak Kepsek mengatakan ini adalah pertama kalinya Innocent Zero mengirim utusan seperti ini. Ada kemungkinan besar Mas akan menuntun kita pada mereka. Kita tidak bisa kehilangan karena hal ini. Lalu ketika Ryo mendengar Mas yang mengatakan bahwa kepala sekolah itu ternyata orang yang penting ya, lantas Ryo pun kemudian memberitahu kepada Mas bahwa Tuan Warbird sendiri dulunya juga seorang visioner suci. Saat dia masih muda, dia adalah satu-satunya yang bisa bertahan melawan Innocent Zero. Dia adalah legenda di antara para penyihir. Sementara di sisi Orter yang masih tidak bisa menerima permintaan kepala sekolah barusan. Di sini Orter pun juga ingin berkata, "Aku paham posisimu Tuan Warbird, tapi aku tidak bisa menerimanya. Peraturan mewajibkan hal ini, jadi ini tidak bisa diganggu hanya karena interpretasi individual. Ketertiban harus tetap dijaga. Mereka yang tanpa sihir harus dimusnahkan. Karena begitulah seharusnya." Mendengar hal itu, tiba-tiba saja kepala sekolah pun langsung membungkuk di hadapan semuanya untuk memohon kepada mereka sekali lagi dengan mengatakan, memang benar kalau Mas tidak bisa memakai sihir. Dia agak kasar dan juga tidak begitu cerdas. Tapi dia memiliki anugerah yang begitu spesial, di mana itu adalah kekuatan untuk menggerakkan hati. Pandangan dunia kita harus berubah, dan aku yakin untuk mencapai itu kita akan membutuhkan seseorang seperti dirinya. Sampai sekarang mereka yang tanpa sihir telah diperlakukan seperti spesies yang lebih rendah. Tapi aku tidak sependapat dengan pemahaman itu, karena menurutku itu tidaklah adil. Nilai dalam kehidupan kita berubah menurut jalannya sejarah. Membentuk ulang nilai itu butuh keberanian karena kita harus mengakui ketidakadilan kita. Dan karena itu jugalah, apa yang salah tetap saja jadi salah. Sampai di sini Orter masih saja menolak keputusan kepala sekolah tidak peduli meskipun dia menghormati posisinya. Bahkan walaupun Ren juga ikut memohon kepada Orter untuk menunda hukuman ini, karena Mas sudah membuktikan kalau dirinya layak untuk mereka percayai. Sayangnya tindakan Ren itu malah dapat respon negatif dari para visioner suci lainnya. Kaldo berkata, "Aku yakin maksudmu itu baik, tapi pendapat saja tidak bisa merubah peraturan." Lalu Revel juga berkata, "Debat yang membosankan, lempari saja mereka dengan buku." Kemudian setelah Supina juga mengatakan tidak peduli meskipun kau sudah menyatakan posisimu. Faktanya publik tetap tidak akan mau menerima pengecualian. Di sini Orter pun sekali lagi menegaskan kepada mereka dengan berkata, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Kami tetap akan mengeksekusi mereka yang tidak memiliki sihir, karena kalian semua hanya mengedepankan emosi di atas pemikiran nasional. Mendengar hal itu, Blaze sang wakil direktur biro sihir juga ingin menyampaikan pendapatnya kepada mereka. Blaze berkata, awalnya aku juga berpikiran yang sama sepertimu, di mana mereka yang tanpa sihir memang harus dimusnahkan. Kekuatan kita adalah anugerah spesial dari Yang Kuasa. Sedangkan mereka yang tidak memilikinya sudah ditakdirkan untuk dikucilkan karena mereka tidak memenuhi standar manusia. Tapi Satya yang tanpa sihir itu sudah menyelamatkanku. Meskipun aku tahu aku harus bertindak sesuai peraturan, dan kalau aku memang akan dipecat dari posisiku biar sajalah. Tapi karena kasus ini adalah kewajibanku untuk memutuskannya, maka aku ingin meminta untuk penangguhan akan dirinya. Kalian boleh menghukumku sesuka kalian, tapi aku tidak akan mencabut keputusanku. Mendengar ucapan Blaze tersebut, akhirnya semuanya pun tidak punya pilihan lagi selain menerima keputusannya, karena dialah yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Namun berhubung Orter masih tidak mau menerimanya begitu saja,
Lantas Order pun akan memberikan beberapa syarat kepada Mas. Di mana syarat itu adalah Mas harus bertindak di bawah pengawasan langsung dari Visioner Suci sebagai alat untuk melawan Inosanjiro. Dan Mas juga harus membuktikan kalau dirinya itu cukup kuat, dengan minimal dia harus menjadi kandidat Visioner Suci tahun ini. Tapi jika Mas gagal, maka Mas pun akan langsung dieksekusi. Ya, kira-kira begitulah penangguhan yang diberikan oleh mereka kepada Mas. Mas yang setuju kemudian mengangkat tangannya dan langsung memukul lantai ruangan itu sampai bergetar, lalu berkata, "Oke, aku paham. Tapi jika aku mau memenuhi keinginan kepala sekolah dan hidup dengan damai bersama yang lainnya, tentu saja itu tidak akan cukup. Jadi aku akan menghajar Inosanjiro itu dengan tinjuku." Di keesokan harinya setelah Mas menceritakan kepada teman-temannya mengenai apa yang terjadi di kantor biro sihir, pada akhirnya semuanya pun memutuskan untuk pergi bersenang-senang demi menghibur Mas. Di tempat yang berlokasi di Jalan Mercete terlihat ada Finn yang sudah menunggu kedatangan teman-temannya. Finn penasaran kira-kira bagaimana penampilan yang lainnya saat di luar sekolah. Dan kocaknya di sini, ternyata si Dot malah datang dengan kostum full armor dan Mas juga datang dalam mode fitnessnya. Mas mengatakan dia tidak pernah keluar main bersama teman-temannya, jadi dia tidak tahu harus pakai baju apa. Finn merasa dia tidak mau terlihat bersama Mas dan Dot karena mereka itu sangat aneh. Bahkan meskipun Finn sempat merasa lega karena Len datang dengan penampilan normal, najisnya Len ini malah sengaja membuka kemejanya untuk menunjukkan foto adiknya. Ya, singkat cerita setelah mereka selesai bersenang-senang dengan memainkan permainan dan ingus koala, di sini mereka pun berencana akan pergi ke sebuah toko tongkat sihir yang terkenal di Jalan Mercete. Lens mengatakan rumornya ujian pemilihan Visioner Suci sudah dekat. Berkat campur tangan Inosanjiro mereka telah memajukan tanggalnya. Tentunya ini adalah kabar yang bagus untuk mereka, karena mereka pasti akan masuk ke ujian pemilihan dengan jumlah koin mereka saat ini. Tapi jika mereka lulus dan yang tersisa hanyalah seleksi akhir, maka tidak peduli meskipun Mas tidak mempunyai sihir, demi adiknya yang bernama Annalen tetap tidak akan mengalah kepada Mas. Mendengar hal itu Mas hanya tampak diam saja tanpa memberikan tanggapannya sama sekali. Hingga ketika mereka sudah sampai di toko tongkat sihir yang ingin mereka tuju. Di sini semuanya pun segera masuk ke toko itu dan langsung disambut oleh seorang kakek tua yang menjaga toko tersebut. Kakek itu langsung bisa mengenali kalau mereka ini adalah murid Akademi Eston. Di sana terdapat banyak sekali pajangan tongkat sihir dengan berbagai macam tipe. Finn kemudian segera berdiri dalam sebuah lingkaran sihir untuk memanggil tongkat sihir yang cocok dengan tipe sihirnya. Sementara di saat si kakek menjelaskan berhubung tongkat sihir adalah perpanjangan tubuh atau sebuah alat yang membantumu mengeluarkan kekuatan sihirmu. Jadi tongkat yang sesuai denganmu akan membuatmu lebih hebat dalam memakai sihir. Di lain sisi Lens pun juga ingin memanggil tongkat yang cocok dengan kekuatan sihirnya, di mana itu adalah tongkat sihir kelas tinggi yang hanya bisa dipanggil oleh penyihir kuat saja. Si kakek kemudian bertanya kepada Mas apakah dia juga mau mencoba memanggil tongkat sihirnya. Namun berhubung Mas ini tidak memiliki kekuatan sihir, tentu saja hal itu malah membuat Finn jadi merasa khawatir, karena sudah pasti tidak akan ada tongkat yang bisa Mas panggil. Untungnya karena saat itu Mas tidak sengaja melihat ada sebuah tongkat yang terbenam di lantai ruangan tersebut. Lantas Mas pun langsung saja bertanya kepada si kakek, tongkat apa yang ada di sana itu. Si kakek menjelaskan mereka sudah menyimpan tongkat itu di toko ini lama sekali, karena dia terlalu berat untuk digunakan oleh siapapun. Rumornya ada mata air elf yang mengalir di bawahnya, dan air itu bisa dipakai untuk membuat tongkat yang hebat. Tapi karena itu hanyalah sebuah legenda, maka dalam ribuan tahun tidak ada satupun orang yang memiliki kekuatan atau sihir yang bisa mengangkatnya. Mendengar cerita itu Dot dan Finn segera memperingati si kakek untuk jangan menentang Mas, karena si kakek pasti tidak tahu apa yang akan Mas lakukan. Dan benar saja, tepat ketika si kakek baru saja bertanya apa maksud mereka, tiba-tiba saja kakek itu malah langsung dikejutkan dengan Mas yang ternyata bisa mengangkat tongkat legendaris itu hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Bahkan ketika si kakek mendengar Mas mengatakan bahwa dia mau memiliki tongkat yang ini, seketika si kakek itu pun langsung terjatuh ke lantai karena dia tidak menyangka kalau tongkat legendaris yang tersimpan selama ribuan tahun itu bisa diangkat dengan mudah oleh Mas. Dan pada akhirnya, si kakek itu pun setuju memberikan tongkat itu kepada Mas, dan Len tidak jadi membeli tongkat barunya. Setelah kejadian itu mereka berempat langsung pergi dari sana dan bertemu dengan Lemon yang saat itu baru datang bersama Tom. Hingga setelah mereka melewati hari itu dengan makan bersama, belanja bersama, dan membuat foto kenangan bersama. Di sini semuanya pun tampak begitu senang karena mereka sedang menjalani masa remaja sepenuhnya tanpa memikirkan beban hidup yang berat seperti Mimin saat ini. Mas mengatakan dia sangat senang hari ini. Dia belum pernah pergi bermain bersama teman-teman seperti ini sebelumnya. Jadi Mas pun sangat berharap agar mereka bisa melakukan hal seperti ini lagi nantinya. Mendengar hal itu tentu saja semuanya pun juga setuju untuk melakukannya lagi kapan-kapan. Dan hari itu pun berakhir dengan bahagia.
Selanjutnya setelah mereka sudah pulang ke asrama, tepat ketika Mas dan Lia sedang menghitung jumlah koin emas yang mereka miliki, di mana mereka berhasil mendapatkan 7 koin emas dan itu sudah cukup untuk meloloskan mereka ke ujian pemilihan. Di tempat berbeda kita pun dapat melihat ada Orter yang sedang melakukan pertemuan rahasia dengan salah satu ketua asrama lain yang ada di Eston. Dijelaskan di Akademi Sir Eston setiap asramanya diawasi oleh seorang ketua asrama. Ketiga ketua ini memiliki bakat yang terbesar di Eston dan mereka semua memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi Pesioner Suci. Untuk asrama Adler diketuai oleh Ren Ames, asrama Lang oleh Abel, sedangkan asrama ketiga diketuai oleh seorang misterius yang sedang ditemui oleh Orter saat ini. Orter menjelaskan saat ini ada seseorang tanpa sihir yang ingin menjadi Pesioner Suci. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah penyihir. Jadi karena kepala sekolah Walbert sudah mulai tua hingga kemampuan mengambil keputusannya mulai menurun, maka Orter pun ingin mereka yang kuatlah yang harus bertanggung jawab untuk menghentikan kekacauan sebelum itu terjadi. Dan dalam kasus ini, Orter akan memberikan peran itu kepada sang ketua asrama Orca yang bernama Margaret Macaron untuk membuat Mas tidak bisa mengikuti ujian pemilihan Pesioner Suci. Mendengar hal itu awalnya Margaret tidak begitu tertarik untuk menuruti permintaan Orter tersebut karena dia hanya peduli dengan satu hal saja, yaitu ketegangan. Tapi setelah Margaret mendengar cerita Orter bahwa Mas sudah mengalahkan Abel sang ketua asrama Lang tanpa menggunakan sihir, seketika Margaret pun jadi sangat terkejut dan jadi bersemangat untuk bertarung melawan Mas. Jadi sementara Margaret akan menggila dalam melakukan rencana licik ini untuk mengalahkan Mas, maka Orter lah yang akan membereskan sisanya. Bahkan meskipun semuanya sudah sepakat untuk memberikan penangguhan kepada Mas agar tidak dihukum mati, sampai sekarang ternyata Orter masih tidak akan membiarkan Mas diampuni, hingga dia pun rela melakukan segala cara untuk menghentikan Mas agar dia tidak bisa mengikuti ujian pemilihan Pesioner Suci. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Masel season kedua episode 2 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan update video lanjutannya dari channel Onobe.